Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lipat rahmat, karunia taufik dan hidayahnya jualan, sehingga kita di subuh hari yang ke-13 ini atau yang ke-14 kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini. Dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita tak lupa berniat i'tikaf dengan niat nawaitu a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atas kebenaran Allah Ta'ala. Kita duduk di masjid adalah untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, para dzurriyyah, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada subuh di hari yang ke-13 ini, ulun ingin menyampaikan tingkatan atau derajat puasa, klasifikasi puasa. I'lam anna shoma fala sudarajatin. Ketahui olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 kelas. Shaumul umum, yang pertama itu puasa orang awam, kebanyakan manusia. Ini barangkali sudah kita tahu, sudah sering kita mendengar, namun tidak sadarnya kita ulang-ulang. Puasa khusus, dan yang kedua puasa orang yang khawas, orang yang soleh, orang-orang soleh. Puasa khusus, dan yang ketiga puasanya khawasul khawas, orang yang arif billah, seperti para nabi dan para wali dan orang-orang muqarrabin, ya. Nah, ada 3 tingkatan puasa. Amma shaumul bahwa kakul banti wal faradi an qada'i syahwati. Adapun puasanya orang awam, kebanyakan orang, maka yaitu hanya menahan perut dan kemaluan
dari menunaikan syahwat. Nah itu puasanya orang awam, orang terus kebanyakan orang hanya menahan perut, ya perutnya artinya makan minum, ya makan minum ditahan, dan menahan kemaluan, artinya jangan berhubungan dengan suami istri di siang hari, di malam atau di siang hari. Nah itu aja yang ditahan. Itu puasanya orang umum, kebanyakan orang. Nah kemudian yang kedua, shaumul khusus. Amma shaumul khusus wa huwa shaumus shalihin wa huwa kaful jawarihi anil asam. Artinya, dan adapun puasa khusus orang-orang saleh, maka yaitu menahan segala anggota daripada berbuat dosa. Maksudnya, selain daripada menahan makan dan minum dan jima hubungan suami istri dan segala yang membatalkan puasa, ditambah dengan menahan segala anggota daripada segala dosa. Ya. Yang pertama, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nih mata, ya, mata dipuasakan juga. Ini puasa yang dikatakan kedua sholihin. Jadi mata kita jangan sampai memandang kepada yang dicela dan dimakruhkan di dalam agama, dan juga jangan memandang kepada setiap yang membimbangkan hati atau melalaikan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara lidah daripada kata-kata ucapan yang sia-sia dan berdusta lagi, dan mengumpat-ngumpat atau memandang aib orang lain, dan mengadu wasa atau adu domba. Jangan mengadu wasa atau adu domba, dan perkataan jahat dan perkataan yang berbantah-bantahan atau bersoal jawab, bertengkar, dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah tadi dengan zikrullah, zikir kepada Allah, dan membaca Quran. Nah itu juga lihat lidah tadi ya. Jangan berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang tidak ada manfaat, dan lagi jangan berdusta, dan lagi jangan mengumpat, dan lagi jangan adu domba, adu wasa, dan jangan lagi berbantah-bantahan, bersoal jawab, bertengkar, dan melazimkan berdiam, jangan tapi banyak kupander kita, jangan, dan berbimbang lidah dengan zikrullah, banyak-banyak berzikir ya, dan membaca Al-Quran atau salawat ya. Nah itu aja yang dilakukan oleh lidah kita. Nah kemudian yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syara atau yang haram dan yang makruh. Karena tiap-tiap barang yang haram mengatakannya, maka haram mendengarinya. Ya, tiap-tiap haram kita mengatakannya. Ada yang haram tadi, kayak siapa tadi, dusta, ya, atau mengumpat, memandang aib orang lain, ya,
kita buat mendengar sama aja. Jadi ada orang bilang memanjang-manjang tinggalkan dia balik, ya kan? Ada orang bilang memanjang orang lain, ubah balik. Supaya jangan terdengar, ya kan? Namun kita sama mendengar juga, sama aja makanya. Nang mendengar sama memanjang sama, ya kan? Nah jadi tiap barang yang haram mengatakannya, haram juga mendengarnya. Dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram, artinya sama jatuhnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi aqaluna lisu, artinya mendengari mereka bagi dusta, lagi memakan mereka bagi yang haram. Ya kan? Karena di dalam Al-Quran orang yang mengumpat punya ayat orang lain itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu Allah samakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Bangkai saudaranya itu dimakannya, ya kan? Itu disamakan Allah, ya kan? Itulah artinya jahatnya orang yang mengumpat tadi memuja ayat orang lain. Kemudian yang keempat, menahan anggota-anggota yang lain daripada segala dosa seperti anggota tangan, kaki daripada segala dosa dan segala yang makruh yang dibenci pada syarak, dan menahan perut daripada yang syubhat-syubhat waktu berbuka. Jadi waktu berbuka jangan terlalu full, ya kan? Apa udah bayar hutang kan? Nah, jangan sederhana aja, sekanyangnya aja, sudah kanyang sudah aja. Jangan masuk terus, ya kan? Segala macam cendol, kolak, bubur kacang, es tiur, es buah masuk terus. Akhirnya kekanyangan. Nah, karena kau lagi bertarawih, jangan. Ya. Itu kalau Nabi, kita kalau menurut Nabi itu berbuka cukup dengan air putih dan kurma 3 biji. Hanya sembahyang kan, bersembahyang hanya makan sedikit lagi, jangan terlalu, jangan full, ya kan? Kalau bergerak lagi, Nah kemudian yang kelima, tidak memperbanyak dari makanan yang halal. Walaupun makanan itu halal, waktu berbuka jangan terlalu banyak sampai memenuhi akan rongga perutnya, maka tidak ada daripadanya wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada yang halal. Ya, walaupun halal juga, tapi kepenuhan kehidupan full time. Nah, lagi bukan. Kemudian yang keenam, bahwa adalah artinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap, karena tidak tahu ya apakah diterima puasanya, maka ia daripada orang yang muqarrabin. Artinya puasa kita ini diterima, ada tahu kita, ya amun diterima syukur, termasuk kita orang yang muqarrabin, artinya hampir kepada Allah. Ataukah misalnya puasa kita ini ditolak, kada diterima, maka ia daripada orang yang dimurkai, dan hendaklah seperti itu antara takut dan harap pada akhir tiap-tiap ibadah. Maksudnya apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadah, maka hendaklah tafakur sebentar, takut kalau ibadah tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap supaya diterima. Nah kemudian yang ketiga itu saumu khususil khusus, puasanya orang yang arif billah. Insyaallah ini kita bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan rekan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala ibadah kita, amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah SWT memastikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.